Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Julfikar dari program studi PJKR FPOK UPI. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengembangan motivasi dalam aktivitas olahraga, yang dimana terdapat pada bab 5, kelanjutan dari bab sebelumnya di bab 4. Nah, sebelumnya dalam bab 4 kita mempelajari tentang profil kepribadian dan aktivitas olahraga. Maka di bab 5 ini kita akan melanjutkan pembahasan ke pengembangan motivasi dalam aktivitas olahraga. Mungkin teman-teman nanya sih, kenapa sih ngebahasnya dilanjutin ke materi motivasi? Nah, salah satu alasan utamanya adalah karena motivasi itu merupakan salah satu variabel atau determinan yang sangat menentukan keberhasilan belajar, keterampilan gerak, dan penampilan olahraga seseorang. Nah, dalam istilah umum, motivasi adalah kemauan untuk melakukan sesuatu. Tanpa kemauan untuk berprestasi, seseorang akan sulit didorong untuk berprestasi. Demikian juga seorang atlet atau siswa yang kurang memiliki kemauan untuk berprestasi, maka tidak akan menunjukkan prestasi belajar atau prestasi olahraga yang tinggi. Motivasi adalah proses aktualisasi energi psikologis yang dapat menggerakkan individu untuk beraktivitas, sekaligus menjamin keberlangsungan aktivitas tersebut, dan juga menentukan arah aktivitas terhadap pencapaian tujuan. Dengan demikian, dalam aktivitas proses belajar keterampilan gerak dan penampilan olahraga, motivasi menjadi determinan utama untuk mencapai keberhasilan proses tersebut. Nah, dalam bab ini terdapat 7 pokok pembahasan yang akan diuraikan, yaitu pengertian, batasan, dan urgensi motivasi, teori konsep, keterampilan, dan metode motivasi dari perspektif teori determinasi diri. Motivasi berprestasi dan teori yang mendasari, strategi dan pengukuran motivasi, serta aplikasi konsep motivasi. Nah, motivasi juga diartikan sebagai sebuah kondisi yang menggerakkan perilaku dan mengarahkan aktivitas terhadap pencapaian tujuan atau arah intensitas dari usaha seseorang. Nah, sesuai dengan kedua pengertian tadi, motivasi dapat menggerakkan dan mengerahkan perilaku seseorang terhadap tujuan. Untuk itu memerlukan usaha sungguh-sungguh. Arah dari usaha yang dilakukan dapat berupa upaya mencari atau mendekati situasi-situasi tertentu. Misalnya, seorang atlet yang mencari seorang psikolog untuk melakukan konsultasi, seorang pelatih yang menghadiri acara coaching klinik, seorang ibu yang ikut bergabung dalam senam sehat, dan lain sebagainya. Sedangkan intensitas usaha menjelaskan tentang seberapa besar pengerahan usaha atau tindakan seseorang dalam situasi tertentu. Misalnya, seorang lifter berlatih 5 kali dalam seminggu, sama seperti lifter-lifter yang lainnya. Akan tetapi mungkin berbeda besar intensitasnya setiap kali latihan. Sesuai uraian tersebut, dapat dikatakan betapa pentingnya motivasi dalam proses belajar atau latihan ini, penampilan olahraga, pencapaian prestasi. Nah, prestasi bisa dikatakan identik dengan motivasi. Tidak ada prestasi tanpa motivasi. Setidaknya ada 3 alasan pentingnya motivasi dalam proses belajar, seperti dijelaskan oleh Brophy dan Good tahun 1990 sebagai berikut. Nah, yang pertama, kenapa sih motivasi itu penting? Nah, yang pertama adalah motivasi merupakan generator penggerak internal di dalam diri individu untuk menimbulkan aktivitas. Nah, jadi kalau suatu motor itu tidak ada mesinnya itu tidak akan gerak. Nah, sama kayak motivasi di dalam tubuh seseorang. Motivasi dapat menjamin kelangsungan aktivitas. Yang ketiga, motivasi berperan dalam menentukan arah aktivitas yang dilakukan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dari sejumlah ahli yang membuat klarifikasi motivasi, pembagian yang paling populer membagikan motivasi menjadi 2 bentuk, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang bersumber dari dalam diri atlet yang menyebabkan berpartisipasi dalam suatu aktivitas. Ketika atlet merasakan kesenangan dan kepuasan atas keterlibatannya dalam aktivitas olahraga, maka
maka atlet tersebut termotivasi secara intrinsik. Nah, adapun motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar diartikan sebagai dorongan yang bersumber dari luar individu tuh, yang saya tadi katakan dari luar gitu, yang bersangkutan yang mendorong individu berpartisipasi dalam suatu kegiatan olahraga, sifatnya sementara dan tidak stabil. Beberapa ciri atlet yang memiliki motivasi intrinsik yaitu: 1. Berorientasi pada kepuasan dalam dirinya. Artinya kepuasan diri merupakan ukuran keberhasilan bagi atlet tersebut gitu. Nah, yang kedua, biasanya tekun, rajin, bekerja keras, teratur dan disiplin dalam menjalani latihan. Nah, kebiasaan-kebiasaan terpuji ini menjadi ukuran keberhasilan bagi atlet tersebut. Nah, ketiga, tidak suka bergantung kepada orang lain. Artinya kemandirian menjadi ciri utama seseorang yang termotivasi secara intrinsik. 4. Memiliki karakteristik kepribadian yang positif, matang, jujur, sportif, dan lain-lain. 5. Seseorang yang memiliki motivasi intrinsik dan melakukan aktivitas secara permanen berbeda dengan individu yang termotivasi secara ekstrinsik. Ciri-cirinya akan nampak pada gejala-gejala perilaku berikut. Nah, yang pertama, kurangnya sportif atau kurang jujur seperti licik atau curang. Kedua, sering tidak menghargai orang lain, lawan, atau peraturan. Yang ketiga, cenderung berbuat hal-hal yang merugikan gitu, seperti menggunakan obat perangsang, mudah dibeli atau disuap. Yang keempat, itu kurang semangat dan bergairah baik dalam latihan maupun pertandingan. Semangat dan gairah akan muncul jika ada iming-iming eksternal, misalnya bonus yang besar lah, atau mungkin dapat pekerjaan yang bagus setelah misalkan dari atlet itu, dari setelah kejuaraan, setelah atlet tersebut mengeluarkan semua kemampuan. Nah, itu berasal dari ekstrinsik gitu, dari luar yang bersifat sementara. Mungkin sekian saja ya yang bisa saya sampaikan pada bab ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.